Halo, nama aku Samantha Kristi Mawar Siregar, NIM 20707050099, mata kuliah Politik Kebijakan Luar Negeri kelas B. Hai, nama aku Yesi Riana Yusnita Sari dengan NIM 20707500047 dari kelas Politik Kebijakan Luar Negeri kelas B. San, kita mau ngomongin apa sih? Kita tentunya akan membahas tentang G20. Mau tahu kan G20 itu apa sih? So, stay tune! Sejak bulan Desember 2021, Indonesia resmi menjabat menjadi Presiden G20. Tapi G20 itu apa ya? Aku pernah dengar sih tapi kurang tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu G20 apaan ya? Lupa. G20 setahu saya pertemuan antara berbagai negara bukan? Oke, jadi G20 itu apa sih? G20 atau Group of 20 adalah gabungan dari 19 negara dan Uni Eropa serta mewakili International Monetary Fund dan juga World Bank. Nah, G20 itu sendiri muncul akibat kekecewaan terhadap G7 yang dianggap gagal di dalam menangani dan juga mengatasi perekonomian global. Jadi, Indonesia telah menjadi anggota dari Forum G20 sejak tahun 1999, namun baru resmi mengikuti Forum KTT pada tahun 2008. Dan pada tahun ini, Indonesia resmi mengemban amanat sebagai presidensi G20. Tentunya itu suatu kebanggaan dong bagi kita. Dan Indonesia menjadi tuan rumah sebagai Finance Track, Sherpa Track, dan juga KTT G20. So, we must proud of that achievement. G20 tahun 2022 ini mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger. Dalam rapat dengan Komisi 1 DPR bulan September 2021 lalu, Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, mengatakan bahwa tema ini mengedepankan pemulihan perekonomian berkelanjutan pasca pandemi, di mana kita juga memikirkan pemulihan perekonomian negara-negara yang tidak termasuk ke dalam negara G20. Jadi, tema besar yang diangkat oleh G20 2022 ini adalah inklusivitas. Kami pun memiliki harapan dalam tema inklusivitas ini. Apa ya harapan kita? Jadi, berdasarkan dari laporan CARE International, ternyata tahu nggak sih, masih banyak banget loh negara di dunia ini yang mengalami kesusahan bagi masyarakat negaranya. Masih banyak banget masyarakat di luar sana yang hidupnya jauh dari kata layak. Nah, tapi kenapa kita nggak tahu? Karena banyak banget media massa yang tidak mengangkat hal tersebut. Banyaknya media massa itu nggak mengangkat karena menurut mereka negara-negara tersebut jauh dari kata perang ataupun bencana alam. Makanya itu kita banyak nggak tahu kalau di luar sana, di belahan dunia ini masih banyak yang masih kesusahan. Lalu berdasarkan CARE International, mereka akhirnya mengeluarkan laporan yang berjudul dan bertema Suffering in Silence. Di dalam laporan tersebut, lebih dari 5 juta laporan yang masuk dan berisi mengenai negara-negara yang masih banyak membutuhkan bantuan. Maka dari itu, kita harus lebih melihat sekeliling dan juga membantu dan menolongi orang di sekeliling kita. Kami pun berharap Indonesia sebagai negara yang memiliki begitu banyak ras, suku, agama, kami berharap Indonesia dapat menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara, bagi negara-negara yang masih tertinggal. Kami berharap dengan Indonesia menjadi presidensi G20 ini dapat memimpin negara-negara G20 untuk menemukan solusi nyata bagi negara-negara yang masih tertinggal. Bukan hanya masalah vaksinasi global, tapi juga perkara pangan. Jadi, apa kaitan G20 dengan politik kebijakan luar negeri? Pada tahun 1988, Robert Putnam mengemukakan teori yang kemudian dikenal dengan two level games. Tapi bukan main board games ya. Jadi Robert Putnam ini melihat adanya korelasi antara level internasional atau juga disebut dengan level 1 dan juga level domestik atau level 2. Robert Putnam melihat bagaimana dalam perpolitikan itu suatu kebijakan luar negeri suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada dalam dunia internasional, jadi level 1. Tapi ini juga vice versa. Jadi saat Indonesia mengambil suatu kebijakan luar negeri, kebijakan Indonesia ini akan mempengaruhi keadaan dalam sistem internasional. Tapi kebijakan luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh
kebijakan yang ada dalam sistem internasional. Dan berdasarkan teori yang kita ambil yaitu teori two level games, tentunya negara Indonesia juga mempengaruhi dan juga memiliki andil terhadap kebijakan luar negeri. Oleh karena itu tentunya kita pasti akan berharap yang terbaik. Kita berharap bahwa Indonesia akan mengambil kebijakan luar negeri yang inklusivitas berdasarkan tema yang kita ambil juga. Selain inklusivitas, semoga negara Indonesia juga bisa mengambil kebijakan yang membantu dan memberi solusi, tidak bagi hanya negara kita sendiri, tetapi bagi negara yang tertinggal, membutuhkan pertolongan, dan juga negara-negara tetangga. So, what about you? Punya harapan apa bagi kepresidensian Indonesia? Semoga sukses aja deh acaranya. Ya, semoga Indonesia jadi lebih baik lagi. Konkret udah biar bisa menjadi negara yang lebih keren lagi. Apapun harapan kamu dan kami atas kepresidenan G20 ini, kita sudah selayaknya bangga karena Indonesia dapat menjadi tuan rumah bagi G20. Dan sudah selayaknya juga kita mendoakan yang terbaik agar setiap hal-hal agenda yang sudah dirancangkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi dunia kita yang jauh lebih baik dari hari ini. Kamu, Aku, kita semua setara. Bu Retno butuh panitia nggak? Saya bisa tarangi Bu Retno. Hai guys, welcome back to our vlog. Aku Samantha. Dan aku Yesi.